Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahyuga dengan NIP 0204 22 111021 dari kelas 2A. Di sini saya akan mencoba program pada materi perkuliahan minggu ke-11. Oke, langsung saja. Nah, berikut adalah contoh pertama. Nah, pertama ini di integer main. Ini adalah variabel, kita masukkan variabel c, dan ada c sama dengan kejar. Di sini adalah cara tahu yaitu perintah input dari satu karakter. Jika lebih yang ditampilkan, maka hanya karakter pertama. Kemudian untuk printf di sini perintah untuk menampilkan sesuatu yang di layar. Kalau putar menampilkan nilai input yang dinampilkan. Sekarang kita c. Nah, maka di sini exit code is 0 karena di sini return is 0. Oke, itu berarti. Selanjutnya kita coba run. Nah, di char str ini adalah jenis variabel yang memiliki jumlah variabel yang bisa mencapai 100 adalah panjang maksimum yang bisa disimpan. Dan untuk printf ini adalah enter of value, dan get di sini adalah perintah menginput data, sedangkan str itu adalah variabel. Dan kita coba oke. Nah, kita masukkan str. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga kita coba. Nah, di sini untuk integernya kita menggunakan karakter, atau di integernya kita menggunakan karakter str, yaitu berupa baris. Kemudian integer i digunakan untuk variabel angka, nilai 0 jika tidak berupa angka. Dan di sini ada scanf. Scanf adalah perintah untuk menginput data, sedangkan %s dan str berpasangan, maksudnya input pertama akan dimasukkan variabel str, sedangkan %d dan ni berpasangan, maksudnya input kedua akan masuk variabel i. Sedangkan untuk %s dan %d adalah jenis input data. %s untuk kalimat dan %d untuk angka. Ini kita coba run. Ya, kemudian kita klik i. Coba. Di sini kamu coba is 0 karena di sini return 0. Kita lanjutkan selanjutnya.
lagi. Ini adalah main. Di mainnya kita buka file fq atau jenis variabel dan nama variabelnya adalah fp. Fp adalah fopen atau file open untuk perintah untuk membuka file atau membuat file. Kemudian di fprint-nya ini perintah print f tapi digunakan untuk file. Kemudian fpush untuk menuliskan dalam file dan harus ditambah /n untuk baris selanjutnya jika tidak bisa ditambahkan variabel. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ini tidak ada karena aku belum masukkan file yang dari yang kita buat. Oke, untuk ini kita langsungkan saja selanjutnya. Nah, di ini kita menggunakan fopen. Kemudian untuk printf-nya sebenarnya mencoba satu kata jika terdapat spasi. Dan untuk fgets-nya ini adalah digunakan untuk mengambil input pada file. Otomatis membaca baris selanjutnya jika fgets kembali dideklarasikan. Oke, selanjutnya ini adalah kita menggunakan if max lebih besar daripada adalah if max lebih besar 85 n max lebih kecil sama dengan 100. Ini adalah percabangan if else atau kondisi ini jika input max lebih besar dari 85 dan kurang sama dengan 100, maka lanjut ke bawah yang dipanah. Nah, maka akan di printf ada ditampilkan congrats you scored grade A. Nah, kecuali jika kondisi 1 tidak terpenuhi, lanjut ke kondisi 2 itu dan if itu sebesar lebih besar dari 60 dan kurang dari sama dengan ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ditampilkan di printf you scored grade B. Kecuali jika lagi ada kondisi ketiga tidak terpenuhi, lagi ke kondisi 4 itu lebih besar dari 30 atau kurang dari sama dengan 40. Maka akan muncul tampilan di printf seperti ini. You scored grade B. Jika semua kondisi salah, maka program akan menunjukkan kondisi di printf sorry you are
maka kita gunakan 80. Akan muncul use code that B. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk percabangan selanjutnya kita menggunakan switch number, yaitu memulai percabangan range atau program akan mengenali berdasarkan logika indeks. Di sini ada misalkan gunakan cache dan break. Nah, untuk cache ini misalkan cache 10. Jika jadi artinya adalah jika inputnya bernilai 10. Kemudian untuk di printf-nya akan seperti ini, maka program akan munculkan nomor 10. Break di sini digunakan untuk menyelesaikan satu percabangan perulangan. Jadi untuk memberhentikan sebentar program di atasnya. Kemudian cache selanjutnya cache 50. Kemudian akan setelah cache maka kita harus menggunakan break terlebih dahulu. Coba akan kita gunakan 10. Nah, maka akan ditampilkan di printf number is equal to. Oke, selanjutnya nah jika tanpa break nah untuk case selanjutnya di sini tanpa menggunakan break. Jadi jika kita mengikat 10 maka printf akan langsung dijalankan. Kita coba run. Nah, misalkan kita tulis di 50. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya, nah, ini adalah contoh percabangan di dalam percabangan. Nah, saya coba akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita integernya kita menggunakan i-nya kita misalkan 10, kemudian untuk variabel j-nya kita menggunakan 20. Contoh 20. Nah, untuk selanjutnya ini i-nya di sini sudah diinput berupa 1. Nah, untuk mulai pengulangan dan tabel di sini itu untuk memulai perulangan go to. Maksud jadi kemudian di sini 6 bintang i di sini maksudnya variabel 6 dan number
dikali variabel I. Nilai I akan ditambah 1. Dan jika I masih kurang sama dengan 10, perintah goto akan dijalankan. Kode tabel memintakan agar kembali ke perintah tabel NM7. Semuanya berkelanjutan hingga I sama dengan 10 dan program selesai. The number. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.